Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada seorang laki-laki, kiai misalkan, atau guru, atau apalagi murabi misalkan, begitu ya, memaksa pernikahan kepada muridnya atau kepada anak yang diasuhnya gitu barangkali, yang mana dia ini bukan walinya, bukan bapaknya, bukan kakeknya, bukan pamannya, bukan saudara kandungnya gitu, bukan walinya, kemudian memaksa untuk menikahinya, dan si wanita ini tidak mau untuk dinikahi oleh si orang ini, entah kiainya, entah ustadznya gitu ya. Ini pernikahan ini tidak boleh, ini haram. Kenapa? Dia bukan walinya. Bahkan wali pun itu diperbolehkan. Dalam kitab-kitab fikih dikatakan wali itu diperbolehkan untuk memaksa pernikahan anaknya kalau ada unsur maslahat. Misalkan kalau tidak dinikahkan akan ada madharat yang mengancam, maka diperbolehkan. Tapi pada prinsipnya wali pun ya itu tidak boleh untuk memaksa pernikahan kepada anak perempuannya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Ats-tsayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikru yasta'dzinuha abuha fi nafsiha wa idnuha sumtuha." Yang artinya bahwa seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya dalam urusan pernikahannya. Sedangkan anak gadis, perawan, maka ayahnya harus meminta persetujuan atas dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya, gitu ya. Atau diamnya si wanita ini kalau dalam makna hadisnya itu adalah tanda persetujuan dari izin si bapaknya untuk menikahkan dengan si fulan, gitu ya. Nah ini kalau dalam beberapa qaul ulama dalam kitab-kitab fikih itu ada istilah namanya nikahul mukroh, gitu ya, nikah yang dipaksakan gitu ya, nikah dengan paksaan. Nah itu diharamkan oleh sejumlah ulama ya, kecuali sang bapak ini kalau misalkan melihat adanya unsur maslahat maka diperbolehkan. Nah tapi ini masalahnya adalah kasusnya seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, seorang murabi memaksakan pernikahan kepada santrinya. Nah, ini haram. Karena kenapa? Dia bukan walinya, tidak berhak untuk apapun. Dia ajnabi gitu, istilahnya ajnabi, orang lain yang jelas-jelas tidak ada kemahroman dengannya, tidak mempunyai hak perwalian atasnya gitu ya, hanya sebagai seorang pengajar saja, maka tidak berhak dan tidak boleh diperlanjutkan. Ini masuk dalam kategori batil barangkali ya, maka tidak bisa dilanjutkan ya. Kalau misalkan dia adalah orang alim, seandainya dia alim maka dia harusnya tahu tentang hukum ini gitu ya. Tapi kalau misalkan dia justru memaksakan, ya ini bukan alim dia gitu, tapi justru mengedepankan hawa nafsunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.